memperkenalkan nama, kelas, ekskul, visi misi, dan program kerja. Baik, perkenalkan, nama saya Elita Dwi Apriliani dari kelas 11J. Ekstrakurikuler yang saya jalani yaitu adalah Giwangkara Multimedia. Juga untuk visi, misi, dan program kerja yang saya punya, di mana visi saya yaitu adalah terwujudnya suatu organisasi intrasekolah atau OSIS dalam SMA Negeri 1 Cikarang Selatan dapat menjadi suatu wadah dalam gagasan-gagasan siswa-siswi SMA Negeri 1 Cikarang Selatan yang menampung banyaknya kreativitas siswanya. Adapun untuk misi yang saya punya, yang pertama adalah menjalin hubungan yang baik antara anggota OSIS SMA Negeri 1 Cikarang Selatan dengan warga daripada sekolah SMA Negeri 1 Cikarang Selatan. Yang kedua adalah menjaga komunikasi yang baik antar anggota OSIS SMA Negeri 1 Cikarang Selatan dengan siswa-siswinya supaya dapat bekerja sama dengan baik dalam kegiatan maupun hal lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah menciptakan suasana yang suportif kepada sekolah, juga kepada anggota OSIS, khususnya kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Cikarang Selatan. Selanjutnya adalah program kerja yang saya miliki. Yang pertama adalah Giwangkara On Stage, yang dimana Giwangkara On Stage ini diambil dari sebuah program kerja yang berkegiatan yaitu suatu kepaduan kegiatan dari seni tari, seni musik, juga seni drama, yang dimana dipadukan dan menjadi atau menghasilkan suatu drama musikalisasi seperti itu. Lanjut yang kedua yaitu adalah Giwangkara Spo Arts, yang dimana Giwangkara Spo Arts ini adalah suatu kegiatan yang dimana kegiatan ini dapat mewadahi siswa-siswinya untuk berkarya juga memperdalam kembali dalam bidang olahraga juga kesenian. Adapun dalam kegiatan ini dapat mewadahi dalam seperti olahraga, sepak bola, basket, juga volley. Kalau dalam bidang kesenian dapat dalam menggambar juga melukis. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Citra Maharani, biasa dipanggil Citra. Saya berasal dari kelas 11A. Kalian tahu kan, kalau misalkan kita itu pasti punya ekskul yang menarik. Saya memiliki ekskul Giwangkara Multimedia, yang dimana ekskul Giwangkara Multimedia ini suka banget loh bikin foto booth saat event-event berlangsung. Kalian jangan lupa ya mampir kalau Giwangkara Multimedia bikin foto booth. Selanjutnya, saya juga punya visi misi dan program kerja. Jadi, visi saya adalah menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Cikarang Selatan menjadi OSIS yang inklusif, inovatif, juga berkelanjutan. Juga, saya akan mengambil aspirasi dari MPK mengenai kegiatan-kegiatan siswa yang positif, juga inovatif. Serta, saya akan menjalankan program kerja saya yaitu GILA-S atau Giwangkara 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Selanjutnya, saya punya misi, yaitu misi saya yang pertama adalah mengambil aspirasi dari MPK atau bekerja sama dengan MPK mengenai visi yang akan saya kerjakan nanti. Yang kedua adalah mengajak warga Giwangkara untuk selalu hormat dan patuh kepada warga sekolah, terutama kepada guru dan tenaga pendidikan. Dan yang ketiga adalah menjalankan program kerja saya yaitu Giwangkara 5S atau senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, kalian penasaran kan sama program kerja yang akan saya lakukan nanti? Jadi, program kerja utama saya adalah GILA-S atau Giwangkara 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kenapa sih saya selalu membawakan 5S, 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 5S? Karena saya menyadari kalau misalkan warga Giwangkara itu masih banyak sekali yang kurang 5S di lingkungan sekolah ini. Maka dari itu saya pengen semua warga Giwangkara menerapkan 5S ini. Yang kedua ada Jidaya atau Giwangkara Berbudaya, di mana saat tanggal-tanggal tertentu kalian bisa nih menggunakan pakaian berbatik saat tanggal 7 mungkin, atau tanggal lain yang akan kami tentukan nanti. Nah, pas kita lagi pakai batik itu, kita bisa nih sambil bekerja sama dengan guru-guru yang ada. Kalau misalkan pas lagi pakai batik itu, kita harus berbahasa lain. Atau kita kan lagi tinggal di Jawa Barat ya, berarti kita akan menggunakan bahasa Sunda. Nah, nanti buat teman-teman itu ada nilai tersendirinya. Gimana cara menilainya? Buat kalian yang banyak menggunakan bahasa Indonesia saat di hari itu juga, kalian bakal tampil nanti menggunakan bahasa Sunda, entah itu puisi, menyanyi, atau hal-hal lainnya. Dan yang ketiga atau yang terakhir, program kerja saya adalah mengaktifkan seksi pembinaan atau ekstrakurikuler. Jadi, buat kalian yang punya ekstrakurikuler akan tampil saat event-event yang akan disediakan di sekolah nanti.
Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufir Rojiki dari kelas 11D. Ekskul saya yaitu Giwakara Multimedia dan Futsal. Visi saya menjadi OSIS yang kreatif, inovatif, dan berintegritas untuk mewujudkan siswa yang berprestasi, berinovasi, dan peduli sesama serta membawa positif bagi sekolah. Misi saya yang pertama, mengembangkan potensi minat bakat siswa melalui kegiatan positif, inovatif, dan berkualitas. Selanjutnya, menjalin terciptanya kekeluargaan, kebersamaan, solidaritas, dan kerjasama antar siswa agar terciptanya lingkungan yang harmonis dan tentram. Yang ketiga, mendorong terciptanya budaya sekolah yang berprestasi, berinovasi, dan berdaya saing. Yang terakhir, menciptakan rasa kepemimpinan tanggung jawab antar siswa. Proker saya yang pertama ada di Deltafest, yaitu Giwakara Student Talent Festival, di mana proker ini untuk mengembangkan potensi minat bakat siswa tentang literasi, seni, maupun olahraga. Yang kedua ada di Turlan Week, yaitu Giwakara Culture Lunch and Week, di mana proker ini untuk mendorong terciptanya budaya yang ada di Indonesia. Jadi seluruh warga Giwakara 2 minggu sekali atau sebulan sekali bisa mengenakan pakaian atau yang ciri khas budaya yang ada di Indonesia. Yang ketiga ada Jivan Run. Jivan Run ini dimana kegiatan positif siswa saat ini. Jadi saya ingin membuat kegiatan fun run untuk agar siswa-siswa yang sering lari atau berolahraga bisa mengikuti kegiatan program tersebut. Yang keempat ada Jiboli, yaitu Giwakara Bocah Gaul Peduli, di mana program ini untuk siswa-siswa atau yang kurang berkenan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Jadi mereka bisa mengasih inspirasi, aspirasi untuk kita agar mereka bisa mengikuti kegiatan OSIS atau kegiatan sekolah. Tetapi apabila mereka melakukan hukuman, mereka akan dikenakan sanksi sosial, yaitu bisa sanksi untuk membantu OSIS saat Soluna, Solite, maupun kegiatan lainnya. Dan terakhir, mereka juga bisa mengasih ide atau saran kita melakukan rapat internal bersama atau diskusi bersama. Baik, pertama-tama, perkenalkan nama saya Raina Kinta Zain Hanifah, biasa dipanggil Raina. Saya berasal dari kelas 11J. Nah, kegiatan ekstrakurikuler yang saya ikuti yaitu adalah Giwakara Multimedia. Baik, saya memiliki visi dan misi. Untuk visi saya yaitu adalah menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Cikarang Selatan sebagai sarana untuk menjalin komunikasi yang harmonis antara siswa dengan guru. Kemudian, membentuk pribadi peserta didik yang berkarakter, berprestasi, serta taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjadikan OSIS sebagai wadah untuk mengembangkan kreativitas, inovasi, dan inspirasi bagi seluruh warga Giwakara. Nah, untuk misi saya ada 3. Yang pertama yaitu adalah menjalin komunikasi dan silaturahmi yang harmonis antara siswa, guru, dan juga seluruh tenaga pendidik yang ada di SMA Negeri 1 Cikarang Selatan. Kemudian yang kedua yaitu adalah membentuk karakter peserta didik yang disiplin, bertanggung jawab, serta berakhlak mulia. Dan yang terakhir yaitu adalah mengadakan kegiatan yang kreatif, inovatif, dan inspiratif untuk menyalurkan minat bakat siswa-siswi. Nah, selanjutnya saya memiliki program kerja. Nah, program kerja saya itu ada 3. Yang pertama yaitu ada Giwakara Move On, Move Together, Run Together. Untuk Giwakara Move On sendiri memiliki konsep seperti maraton yang akan diadakan sebagai rangkaian acara untuk event Disnatalis sekolah. Kemudian yang kedua program kerja saya yaitu adalah Giwakara Speak Up. Giwakara Speak Up ini bertujuan untuk mengembangkan bakat siswa dalam bidang bahasa Inggris. Seperti yang kita tahu, memang banyak sekali siswa-siswi SMA Negeri 1 Cikarang Selatan ini yang memiliki bakat di bidang bahasa asing. Kemudian yang terakhir yaitu adalah G-Innopreneur, atau kepanjangannya itu adalah Giwakara Innovation plus Entrepreneurship. Nah, jadi untuk ini saya itu mengkonsepkan bahwa tujuan dari kegiatan program kerja saya ini adalah membuka lapangan kerja bagi seluruh siswa-siswi agar mereka itu bisa tahu bahwasanya pada zaman sekarang itu mencari lapangan kerja itu tidak mudah. Jadi kita tanamkan sejak dini bahwa kita itu bisa mencari peluang-peluang untuk terus berinovasi. Oke, perkenalkan nama saya Wiji Muhammad dari kelas 11B dan saya merupakan anggota dari ekstrakurikuler Fujisel.
Di sini saya diberi kesempatan untuk memaparkan visi serta misi dan program kerja saya. Visi menjadikan siswa SMA Negeri 1 Cikarang Selatan yang berkepribadian Pancasila serta Pancawaluya dan menjadikan OSIS sebagai organisasi yang membimbing organisasi lain di sekolah, serta menjadikan OSIS sebagai sarana untuk menyalurkan bakat-bakat serta mengasah minat-minat dari siswa SMA Negeri 1 Cikarang Selatan. Lanjut ke misi. Yang pertama adalah memasukkan sifat-sifat Pancasila dan Pancawaluya ke dalam pengkarakteran siswa SMA Negeri 1 Cikarang Selatan. Yang kedua adalah membuat event-event yang bertujuan untuk menyalurkan mengasah bakat siswa SMA Negeri 1 Cikarang Selatan secara non-akademik maupun akademik. Yang ketiga adalah mewujudkan OSIS sebagai organisasi yang terbuka dengan tujuan membimbing organisasi lain di sekolah. Oke, selanjutnya adalah program kerja. Program kerja pertama saya adalah VOG atau Volunteer of Giwangkara. Jadi program kerja pertama ini itu berkaitan dengan misi ketiga saya serta visi saya, di mana tujuan dari program ini adalah untuk mengajak teman-teman menjadi atau merasakan menjadi suatu panitia dalam suatu event. Dengan tujuan saya adalah agar kalian bisa mempelajari dan mengaplikasikan ilmu-ilmu yang didapatkan dari menjadi kepanitiaan itu. Kedua, Monarchy Cup atau piala bergilir. Jadi untuk menaikkan semangat kompetisi para teman-teman, saya ingin mengadakan piala bergilir, di mana sistemnya adalah kelas yang paling banyak mendapatkan juara selama 2 semester atau 1 tahun akan mendapatkan piala bergilir ini pada saat puncak acara tahunan. 3. Recycle, yaitu melaksanakan kembali dan terus mengupgrade event-event tahunan yang sering dilaksanakan oleh OSIS MA 1 Cikarang Selatan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Putromansyah atau akrab disapa Alfi. Saya dari kelas 11A. Saya bukan hanya datang untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS, tapi untuk membawa semangat baru, semangat perubahan, kolaborasi, dan juga karakter yang mencerminkan jiwa Giwangkara sejati. Saya aktif di berbagai kegiatan seperti OSIS, FPSA, PIKAR, yang dimana itu membawa pengalaman untuk saya dan membuat saya belajar bahwa kepemimpinan bukan sekedar untuk pemerintah, tapi untuk membawa semangat baru di sekitar kita. Visi saya adalah mewujudkan SMA Negeri 1 Cikarang Selatan sebagai Giwangkara yang gemilang, kreatif, dan berdaya saing dengan berlandaskan nilai Pancawaluya, cager, bager, bener, pinter, dan singkat agar seluruh siswa dapat menjadi generasi yang unggul, berkarakter, dan juga adaptif di era digital. Misi saya adalah yang pertama, menumbuhkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan dalam membangun karakter siswa. Yang kedua, membudayakan sikap sehat, peduli, jujur, dan cerdas sebagai perwujudan dari nilai Pancawaluya. Yang ketiga, menjadikan OSIS sebagai wadah aspirasi dan kolaborasi, tempat di mana semua siswa bisa didengar dan berkembang. Yang keempat adalah menciptakan program kerja yang inovatif, yang dimana bisa mengembangkan potensi, minat, dan bakat siswa baik di bidang akademik maupun non-akademik, sehingga semua siswa bisa berkembang. Yang kelima adalah menciptakan lingkungan sekolah yang adaptif, inklusif, dan responsif untuk menghadapi perkembangan zaman dan era digital. Dan program kerja saya adalah yang pertama, Voice of Giwangkara ataupun VOG adalah platform digital untuk seluruh siswa bisa menumbuhkan ataupun memberikan saran, kegiatan, lomba yang mereka inginkan. Yang program saya yang kedua adalah Giwangkara Talks, forum lintas angkatan dan ekskul untuk berbagi ide, evaluasi, dan pengalaman inspiratif. Yang ketiga adalah Innovation Day of Giwangkara, sebuah pameran karya inovasi sebagai wujud dari kreativitas dan daya saing warga sekolah Giwangkara itu sendiri dan mampu bersaing di luar sana. Dari program yang sudah kamu paparkan tadi, apa program utama yang ingin kamu jalankan terlebih dahulu jika dipercaya menjadi ketua OSIS? Baik, adapun program unggulan dari saya yaitu adalah Giwangkara Sports. Karena setelah saya telah kembali bahwa siswi SMA Negeri 1 Cikarang Selatan banyak sekali yang memiliki ketertarikan akan bidang olahraga juga kesenian. Yang dimana karena banyaknya ketertarikan untuk itu, maka saya berharap dapat mengembangkan lebih dalam serta memperdalam kembali apa yang sudah menjadi kebiasaan maupun kemahiran daripada siswa-siswi OSIS.
Baik, jika saya dipercaya menjadi ketua OSIS, maka program utama kerja saya adalah yaitu GILA-S atau Giwangkara 5S. Yang dimana Giwangkara 5S ini adalah menjadi program kerja utama saya yang akan saya kerjakan nanti, karena saya mau menjadikan warga Giwangkara itu menjadi warga yang senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Juga hormat kepada guru dan tenaga kependidikan OSIS. Baik, program pertama yang saya utamain itu ada Jivan Run, karena kegiatan tersebut belum ada di kalangan sekolah saat ini. Tentunya saya juga ingin membawa kegiatan itu dengan hal yang positif untuk siswa-siswa yang hobinya olahraga maupun lari. Selanjutnya ada Jipoli, yaitu Giwangkara Bocah Gaul Peduli. Jadi saya ingin merasakan gimana caranya mereka melihat kita, bagaimana OSIS bekerja, apalagi mereka juga ingin mengasih aspirasi atau saran kepada kita. Itu sangat bagus untuk kita juga. OSIS. Baik, untuk program kerja pertama yang tentunya akan saya lakukan sebagai langkah awal saya ketika terpilih menjadi ketua OSIS yaitu adalah Giwangkara Speak Up. Karena kenapa? Karena Giwangkara Speak Up ini merupakan program kerja yang memang berkaitan juga dengan bidang akademik, sehingga seperti visi dan misi saya berkesinambungan bahwasanya memang saya bertujuan menjadi ketua OSIS itu adalah untuk membuka lapangan untuk para peserta didik untuk menyampaikan seluruh minat bakatnya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya memang banyak siswa-siswi SMA Negeri 1 Cikarang Selatan ini yang memiliki bakat pada bahasa asing. Salah satunya yaitu adalah bahasa Inggris tersendiri. Jadi nanti ketika ada kegiatan di lapangan, maka daripada itu dalam satu hari itu dengan niat saya mengadakan satu hari full berbahasa Inggris seperti itu. Oke, tentunya saya ingin menjalankan semua proker saya dengan secepat mungkin. Tapi jika dipilih satu, saya sangat ingin melaksanakan proker pertama saya yaitu VOG atau Volunteer of Giwangkara. Karena saya merasakan bahwa banyak sekali ya teman-teman yang berpotensi dalam memasuki organisasi atau menjalankan suatu event yang telah diorganisir. OSIS. Baik Kak, program pertama saya yang akan saya jalankan adalah VOG atau Voice of Giwangkara. Karena bagi saya, VOG itu bukan sekedar program, tapi langkah awal perubahan. Mengapa? Karena lewat VOG, saya bisa menciptakan platform komunikasi dua arah antara siswa dan juga organisasi, yaitu OSIS dan MPK. Sebuah ruang di mana setiap ide dan aspirasi siswa bisa benar-benar terdengar dan dipertimbangkan. Sebelum setiap event ataupun kegiatan besar, VOG akan menjadi salah satu wadah bagi seluruh siswa untuk menyampaikan ide, lomba, saran tema, dan hingga kritik yang membangun, yang dimana hasil dari aspirasi itu kemudian akan dibahas bersama OSIS dan MPK nantinya akan dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan. Dengan begitu, setiap kegiatan, setiap event OSIS bukan hanya program dari pengurus itu sendiri, tapi benar-benar program milik seluruh siswa SMA Negeri 1 Cikarang Selatan. Dan saya percaya suara siswa itu adalah bahan bakar untuk OSIS itu sendiri. Dan Voice of Giwangkara adalah langkah pertama untuk membangun budaya kolaborasi, keterbukaan, dan partisipasi yang nyata di lingkungan sekolah kita ataupun Giwangkara. Kalau MPK menyampaikan aspirasi dari siswa kepada OSIS, apa langkah pertama yang akan kamu ambil? Baik, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan mencoba untuk berkomunikasi dengan anggota Dewan Fraksi atau intern daripada OSIS itu sendiri. Lalu setelah itu, saya akan mencoba untuk berdiskusi dengan angkatan saya, kira-kira bagaimana pro maupun kontranya atas aspirasi yang diberikan. Lalu setelah dari angkatan, saya akan mencoba untuk berkomunikasi dengan pembina, untuk apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak. Lalu setelah itu, saya akan mencoba untuk berkomunikasi dengan pihak Wakasek, karena tim Wakasek lah yang akan menentukan kira-kira bagaimana apakah aspirasi tersebut layak untuk dilanjutkan atau tidak. Seperti itu. Ambil. Jadi langkah pertama yang akan saya ambil adalah pertama saya akan mengevaluasi dulu itu tentang yang dia dapatkan atau aspirasi yang mereka dapatkan. Selanjutnya saya juga akan berdiskusi dengan anggota MPK juga dengan anggota OSIS. Bagaimana ini? Apakah ini bisa dikerjakan ataukah tidak? Jika ini memang aspirasi yang bagus dan bisa dikembangkan, maka akan kami kembangkan atau akan saya kembangkan mengajak teman-teman yang lain. Jika ini adalah aspirasi juga yang bagus, namun masih bisa dievaluasi sedikit, maka saya akan mengevaluasinya, juga akan bekerja sama dengan tim MPK dan OSIS untuk bekerja sama mengevaluasi dan mengembangkannya menjadi aspirasi yang sangat bagus. Langkah pertama yang saya ambil yaitu tentunya memahami dan membaca aspirasi dari MPK atau siswa.
Terus selanjutnya yaitu saya akan menindaklanjuti atau membahas dengan cara melakukan rapat internal secara terbuka. Bagaimana apakah aspirasi dari mereka bisa diterima lalu kita ajukan kepada pihak sekolah. Apa yang kamu ambil? Baik, untuk langkah pertama yang saya ambil, tentunya saya akan mendengarkan terlebih dahulu aspirasi dari warga Giwangkara tersebut. Kemudian saya membuka ruang diskusi terbuka antara OSIS dengan MPK agar saya itu tahu, agar kami anggota organisasi itu tahu bahwasanya langkah apa yang paling tepat untuk kami lakukan dan sesuai dengan kebutuhan siswa-siswinya. Agar ketika nanti kami sampaikan kepada pihak ke sekolah, pihak yang lebih berwajib, keputusan yang sudah kami ambil itu merupakan keputusan yang sangat adil dan tentunya itu sangat bermanfaat bagi seluruh warga Giwangkara. Seperti itu. Oke, pastinya kami akan selalu mendengarkan aspirasi-aspirasi teman-teman sekalian dan memikirkan kembali aspirasi itu. Jika aspirasi itu memang pantas untuk diaplikasikan, kita aplikasikan dengan baik. Apa yang kamu ambil? Saya akan tindak lanjuti dengan cepat melalui jawabannya ada di program kerja saya nomor urut 1, yaitu ada Voice of Giwangkara. Karena bagi saya program kerja yang pertama Voice of Giwangkara itu bukan cuma platform aspirasi, tapi juga jembatan kolaborasi antara MPK, OSIS. Jadi setiap suara yang disampaikan oleh MPK akan langsung saya input dan dibahas lewat sistem ini. Mengapa? Karena supaya semua prosesnya transparan, terdata, dan bisa dikawal bersama. Setelah itu saya akan duduk bersama MPK dan bidang-bidang terkait untuk memilah aspirasi mana yang bisa saya realisasikan dan mana yang perlu dikembangkan agar nantinya bisa menjadi program jangka panjang. Dengan begitu, MPK tidak hanya menyampaikan aspirasi, tapi ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dan OSIS tidak hanya mendengar, tapi juga benar-benar bergerak dari suara siswa untuk siswa itu sendiri. Karena saya percaya ketika komunikasi OSIS dan MPK berjalan lewat suara ini, lewat program kerja saya ini, Voice of Giwangkara, maka keputusan yang lahir bukan hanya hasil rapat, tapi hasil kolaborasi. Bagaimana Anda memastikan program-program OSIS tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan siswa? Untuk memastikan kegiatan tersebut relevan atau tidak adalah saya akan memastikan terlebih dahulu kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Cikarang Selatan, apakah dari kegiatan dari sebelumnya sudah terdapat support ataupun dukungan dari siswa-siswinya untuk melanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Adapun untuk melanjutkan kembali adalah dengan mewujudkan melalui program kerja saya yang kedua, yaitu Giwangkara Sport dan Arts. Yang dimana dari Giwangkara Sport dan Arts ini adalah untuk mengunggulkan dari mana minat dan bakat siswa-siswi SMA Negeri 1 Cikarang Selatan, khususnya di bidang olahraga juga seni, yang harapannya adalah untuk mengembangkan serta dapat membuat pribadi lebih baik ke depannya. Baik, jadi saya akan mengevaluasi program kerja saya, juga akan mendiskusikan bersama Wakasek atau juga bersama tim OSIS atau mungkin juga dengan tim MPK untuk bisa dikembangkan dan bisa dilaksanakan di sekolah ini, juga menggunakan aspirasi atau menggunakan masukan-masukan dari aspirasi MPK. Maka dari itu, saya akan memastikan bahwa program kerja ini itu bisa tetap dilaksanakan, juga bisa untuk dilakukan atau bisa dilaksanakan warga Giwangkara. Seperti itu kebutuhan siswa. Saya akan memastikan program-program OSIS tetap relevan dengan melibatkan siswa secara langsung dalam proses perencanaan, yaitu dengan aspirasi, survei, atau diskusi forum terbuka. Selain itu, saya akan mengevaluasi kegiatan secara rutin agar menyesuaikan dengan minat bakat, tren, atau kebutuhan siswa saat ini. Baik, untuk bagaimana caranya jika saya memastikan agar program kerja itu tetap relevan dengan kebutuhan siswa, yaitu adalah dengan membuka aspirasi terbuka untuk seluruh warga Giwangkara biar mereka itu bisa menyampaikan apa yang mereka inginkan, sehingga kami para anggota organisasi dapat mengetahui keinginan mereka itu seperti apa, sehingga kami bisa menyesuaikan dengan keinginan mereka dan juga kami bisa mempertimbangkan hal apa yang harus kami lakukan, langkah paling tepat ke depannya seperti apa, agar seluruh warga Giwangkara itu dapat berniat untuk berpartisipasi dengan aktif di kegiatan event. Kemudian dari kegiatan event tersebut akan kami lakukan evaluasi agar kami bisa tahu bagaimana baiknya untuk melanjutkan program tersebut ke depannya agar lebih baik lagi tanpa ada hambatan dari warga Giwangkara. Seperti itu. Nah, pastinya kami akan berkolaborasi dengan MPK, di mana kami akan
meminta MPK untuk menarik saran-saran dari teman-teman sekalian, dan dari situ kita tahu apa yang diinginkan teman-teman sekalian dan kita bisa olah menjadi event yang lebih baik ke depannya. Oke, baik. Saya mau punya 2 program unggulan yang tadi saya paparkan di awal, Voice of Giwangkara dan Giwangkara Talks. Pertama, melalui Voice of Giwangkara, saya ingin memastikan setiap ide dan juga kebutuhan siswa bisa tersalurkan sebelum program dijalankan. Jadi OSIS bergerak bukan berdasarkan asumsi, tapi berdasarkan aspirasi nyata. Kemudian, lewat Giwangkara Talks, itu OSIS bisa menjadikan ruang dialog dalam perwakilan kelas, ekskul untuk mengetahui setiap kegiatan, melihat mana yang berhasil diminati oleh siswa dan mana yang perlu dikembangkan kembali. Intinya, OSIS insya Allah di bawah kepemimpinan saya tidak akan berjalan dengan satu arah, tapi berjalan bersama-sama dengan para dengan siswa, MPK, dan OSIS. Dengan pola seperti ini, program akan selalu hidup, relevan, dan bermakna bagi seluruh warga SMA Negeri 1 Cikarang Selatan. Bagaimana kamu menjaga kepercayaan yang sudah diberikan oleh warga Giwangkara? Yaitu adalah saya akan mencoba untuk meyakini pada diri saya sendiri bahwa saya bisa untuk meyakinkan pada orang-orang lewat bagaimana saya berperilaku, juga bagaimana saya kepada orang-orang, juga bagaimana saya bekerja keras dan giat untuk semua orang. Dan karena itu saya akan berusaha untuk menjadi lebih baik pada setiap hari-harinya, mengurangi kesalahan, juga belajar dari kesalahan itu sendiri. Dan saya percaya dengan itu, saya yakin bahwa itu dapat meyakini bahwa saya dipercaya menjadi ketua OSIS. Jadi bagaimana saya akan menjaganya? Yang pertama, saya akan pastikan bahwa warga Giwangkara itu bisa untuk memilih pilihan mereka yang terbaik dari yang terbaik. Maka dari itu, saya akan meyakinkan diri saya dulu terutama. Selanjutnya, kalau saya sudah yakin pada diri saya sendiri, maka warga Giwangkara atau warga-warga lainnya akan yakin juga kepada saya. Maka dari itu, warga Giwangkara bisa mempercayai diri saya untuk kedepannya. Saya akan menjaga kepercayaan seluruh warga Giwangkara dengan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Saya akan transparan dalam melakukan tindakan dan selalu terbuka menerima kritik dan saran dari seluruh warga Giwangkara. Jadi untuk bagaimana caranya saya agar tetap menjaga kepercayaan warga Giwangkara itu adalah saya akan berusaha sebisa saya untuk terus bersikap transparan terhadap warga Giwangkara. Transparan dalam artian terbuka. Jadi saya akan tetap terus terbuka atas kritik dan saran dari warga Giwangkara. Karena saya percaya bahwasanya kalimat kepercayaan itu bukan hanya sekedar didapatkan saja, tetapi harus dibuktikan dengan kerja nyata. Saya akan terus mengerjakan tugas saya dengan sangat baik sehingga warga Giwangkara akan tetap terus mempercayakan saya ketika saya terpilih menjabat sebagai seorang ketua. Seperti itu. Pastinya kami akan lakukan yang terbaik untuk kalian semua, dan pastinya kita akan terus memikirkan inovasi-inovasi untuk membuat event-event kedepannya selalu berkesan untuk kalian semua. Bagaimana kamu menjaga kepercayaan yang sudah diberikan oleh warga Giwangkara? Baik Kak, bagi saya kepercayaan warga Giwangkara adalah sesuatu yang tidak boleh dijaga hanya dengan ucapan, tapi harus dibuktikan dengan lewat sikap, transparansi, dan tindakan nyata. Saya menjaga kepercayaan itu dengan 2 cara utama, Voice of Giwangkara dan Giwangkara Talks itu sendiri. Melalui VOD, setiap siswa punya ruang untuk menyampaikan ide, kritik, dan harapan mereka terhadap OSIS. Dari situ, semua program dan kebijakan akan lahir dari suara siswa itu sendiri. Yang kedua, lewat Giwangkara Talks, saya ingin membangun dialog terbuka antara OSIS, MPK, perwakilan siswa, ekskul untuk membahas hasil kerja, mengevaluasi kegiatan, dan mencari solusi bersama. Dengan 2 langkah ini, saya akan menunjukkan bahwa OSIS bukan sekedar mengurus kegiatan, tapi representasi dari suara siswa itu sendiri. Dan juga yang dimana suara itu terus belajar dan berbenah bersama. Karena bagi saya, menjaga kepercayaan adalah berarti menghadirkan OSIS yang benar-benar hadir dan terbuka dan bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga Giwangkara. Berikan satu kalimat yang meyakinkan bahwa warga Giwangkara bisa memilih dan mempercayaimu sebagai ketua OSIS. Dengan ini saya percaya dan saya yakin bahwa saya mampu untuk melaksanakan seluruh tanggung jawab yang telah diberikan kepada saya khususnya dengan penuh hati yang lapang.